Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Dwi Putri dari kelas TRPL 4A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai individual report dengan materi mengenai security testing, security deployment, dan security maintenance berdasarkan persyaratan keamanan pada luaran 4, 5, dan 6. Nah, pada persyaratan ini saya akan menjelaskan kontributor dan dampak serta manfaat pada penggunaan proyek kami. Oke, yang pertama itu ada luaran 4. Di sini yaitu security testing. Nah, pertama itu ada pengujian pasca pengembangan. Di sini kontributornya saya, Ardila Dwi Putri. Security testing ini digunakan pada pengujian pasca pengembangan itu bertujuan memastikan aplikasi ini berjalan dengan aman dan baik sebelum kita mempublikasikan pada pengguna. Nah, pada aplikasi kami menggunakan Flutter DevTools untuk memantau performa aplikasi serta Postman untuk menguji API backend Laravel. Nah, dampaknya itu kerentanan dan bug dapat ditemukan lebih awal sehingga kesalahan pada fitur monitoring parkir maupun crowdsourcing tidak sampai dialami oleh pengguna. Nah, aplikasi menjadi lebih stabil, aman. Manfaatnya itu aplikasi menjadi lebih stabil, aman, dan siap digunakan pada lingkungan produksi. Selanjutnya ada white box. Di sini kontributornya Rehan Putra Atmaja. Pada black box ini dilakukan dengan menguji fungsi aplikasi dari sisi pengguna tanpa melihat source code menggunakan berbagai skenario input. Nah, dampaknya itu permasalahan pada antarmuka maupun fungsi sistem dapat diketahui sejak awal sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Lalu untuk manfaatnya itu seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan meningkatkan kepuasan dalam menggunakan aplikasi. Nah, yang terakhir itu ada white box testing, di mana kontributornya itu saya. White box testing ini digunakan untuk menguji logika program dan seluruh jalur eksekusi kode menggunakan metode path testing, sehingga setiap fungsi berjalan sesuai dengan rancangan. Oke, selanjutnya itu ada luaran 5 di mana ini terdapat security deployment. Nah, di sini saya ambil beberapa. Pertama itu ada kriteria penyelesaian. Kontributornya Alen Diaresta Merah. Deployment ini dilakukan apabila seluruh persyaratan keamanan dan fungsional telah terpenuhi seperti keberhasilan pengujian, kestabilan MQTT, dan akurasi sistem computer vision. Nah, dampaknya itu kegagalan sistem setelah implementasi dapat diminimalkan karena aplikasi telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Dan manfaatnya itu sistem siap digunakan dengan kualitas yang lebih baik dan terpercaya. Selanjutnya ada manajemen perubahan, di mana perubahan eh, sebelumnya untuk kontributor itu saya sendiri Ardila Dwi Putri dan di sini saya akan menjelaskan perubahan sistem dikelola menggunakan metode Scrum sehingga setiap perubahan melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, dampak dari pada PBL kami itu perubahan tidak menyebabkan kerusakan pada fitur yang telah berjalan sehingga pengembangan lebih terkontrol. Dan untuk manfaatnya itu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan memudahkan koordinasi antar anggota tim. Selanjutnya itu ada dokumentasi kontributornya saya, seluruh proses instalasi, konfigurasi, implementasi, dan penggunaan sistem didokumentasikan dengan baik. Nah, dampaknya itu tim dapat memahami alur sistem dengan mudah ketika melakukan deployment maupun pemeliharaan. Selanjutnya pada manfaatnya itu mempermudah proses pengembangan lanjutan, perbaikan, dan transfer pengetahuan kepada anggota tim. Lalu ada verifikasi dan validasi, di mana kontributornya itu adalah Rehan Putra Atmaja. Verifikasi dilakukan melalui kode review dan pengujian, sedangkan validasi dilakukan menggunakan UIT atau User Acceptance Testing untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, dampak daripada PPL kami itu adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat diketahui sebelum aplikasi dipublikasikan. Nah, manfaat pada PBL itu sistem memiliki kualitas yang lebih baik serta memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Yang terakhir ada sertifikasi internal, itu kontribusinya saya, di mana sistem menerapkan mekanisme keamanan seperti Role Based Access Control atau RBAC, JWT Authentication, dan enkripsi password menggunakan Bcrypt. Dampak pada PBL itu resiko akses ilegal, pencurian akun, dan penyalahgunaan data dapat dikurangi secara signifikan. Nah, manfaat pada PWL kali ini adalah data pengguna lebih terlindungi, keamanan sistem meningkat, dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi semakin baik. Oke, selanjutnya luaran 6 atau security maintenance.
Di mana pertama ada operational security, kontributornya Rehan Putratmaja, dan keamanan operasional ini diterapkan melalui logging, role-based access control, inskripsi HMAC, AES, hybrid encryption, perlindungan SQL injection, serta backup otomatis. Nah, dampaknya itu sistem tetap aman selama beroperasi dan mampu mengurangi resiko kehilangan maupun kebocoran pada data. Manfaatnya itu data parkir tetap terlindungi, proses pemulihan lebih cepat, dan operasional aplikasi menjadi lebih stabil. Nah, yang selanjutnya ada continuous monitoring. Monitoring dilakukan secara terus-menerus terhadap server, Raspberry Pi, dan MQTT dan kondisi slot parkir. Dampaknya itu adalah gangguan pada sistem dapat segera dideteksi sehingga informasi akurat eh, yang diterima oleh pengguna. Dan manfaatnya itu kinerja sistem lebih stabil, waktu penanganan masalah lebih cepat, dan layanan selalu tersedia. Selanjutnya ada insiden manajemen, itu kontributornya Alendea. Apabila terjadi insiden keamanan, dilakukan tahap detection, analis, containment, hingga recovery sehingga prosedur yang telah ditentukan. Dampaknya itu dampak serangan atau gangguan terhadap sistem dapat diminimalkan sehingga layanan tidak terganggu dalam waktu lama. Nah, manfaatnya itu proses penanganan insiden menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efektif. Selanjutnya ada patch management dan backup, yaitu kontributornya Rehan Putra Atmaja. Di sini sistem diperbarui secara berkala untuk menutup celah keamanan serta melakukan backup database secara otomatis. Dampaknya itu yaitu kerentanan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga sistem tetap terlindungi dari ancaman baru. Manfaat dari PBL, risiko kehilangan data berkurang dan aplikasi tetap aman serta selalu menggunakan versi terbaru. Yang terakhir ada end of life, di mana kontributornya Alendea. Ketika sistem sudah tidak digunakan, dilakukan backup data, penonaktifan layanan, penghapusan akses, dan reset perangkat IoT. Dampaknya itu data proyek tetap aman dan tidak disalahgunakan setelah sistem dihentikan. Manfaat pada PPL itu menjaga keamanan informasi serta memastikan proses penghentian sistem dilakukan secara aman dan terkontrol. Baik, berdasarkan penerapan security testing, security deployment, dan security maintenance, dapat disimpulkan bahwa keamanan harus diterapkan sejak tahap pengujian, deployment, hingga pemeliharaan sistem. Penerapan persyaratan keamanan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas, keamanan, dan keandalan aplikasi, sehingga sistem lebih siap untuk digunakan oleh pengguna. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.